Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Pagi teman-teman dan kakak-kakak semua, marilah kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepadamu atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami semua sepanjang minggu ini. Kami juga berterima kasih kepadamu karena dalam situasi pandemi sekarang, kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul secara online guna mengikuti sekolah minggu di gereja kami. Jaga dan bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik, agar kami dapat mendengarkan cerita-cerita tentang-Mu dari kakak-kakak pembimbing kami dan dapat selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali. Kita akan beribadah sekolah minggu online di hari minggu ini. Mari kita mengawali kebaktian sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, kita baru saja merayakan hari Natal yang penuh sukacita. Kenapa ya kita bersukacita? Ya, karena Tuhan Yesus datang ke dunia, menjumpai kita manusia yang berdosa
dan mau menyelamatkan kita semua. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia, kita bisa diselamatkan dan kita bisa beroleh hidup yang kekal. Sebentar kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Berbahagia Yakin Teguh. Lagu ini dikarang oleh seorang wanita yang buta. Adik-adik tahu siapa namanya? Ya, Fanny J. Crosby. Dalam kebutaannya, dia bisa menciptakan lagu yang berjudul Ku Berbahagia. Sungguh adik-adik, satu kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Melebihi kebahagiaan duniawi. Bahkan melebihi kebutaan Fanny J. Crosby. Dia bisa mengatakan, ku berbahagia karena aku bertemu dengan Yesus yang juru selamatku. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Sungguh kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Yohanes. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini Pak Yohanes akan melanjutkan cerita kelahiran Tuhan Yesus yang sudah adik-adik dan Pak Yohanes pelajari dari peristiwa Natal sampai minggu yang lalu. Adik-adik belajar tentang Tuhan Yesus bertemu dengan orang Majus. Nah adik-adik, sebelum melanjutkan cerita, Pak Yohanes mengajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dan hamba-Mu menaikkan syukur kepada Tuhan karena kami boleh beribadah pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan, belajar mengenal firman Tuhan supaya kami semakin mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati lewat Roh Kudus Tuhan yang sudah mengirimkan firman yang menjadi Alkitab yang bisa kami baca, dan firman yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebelum membaca Alkitab, Pak Yohanes ingin menceritakan sesuatu. Adik, waktu anak-anak Pak Yohanes masih kecil, Pak Yohanes membawa anak-anak Pak Yohanes ke sekolah bina iman Kristen. Semacam sekolah minggu, tetapi selain anak-anak, orang tua harus masuk ke dalam kelas. Karena anak-anak Pak Yohanes waktu itu masih kecil,
1 tahun. Nah, di kelas itu pembina atau pendeta, ibu pendeta yang pertama-tama ditanyakan adalah arti nama dari anak-anak kita. Nah, anak Pak Yohanes yang pertama namanya Aurelia, artinya makmur dan bahagia. Lalu anak yang kedua Audrey, artinya pemimpin yang bijaksana. Nah, adik-adik, ternyata dijelaskan bahwa arti nama itu adalah merupakan satu harapan atau pengharapan atau doa orang tua supaya anak-anaknya kelak menjadi apa yang diberikan, nama yang diberikan kepada anak kita. Nah, Pak Yohanes mau tanya, apakah adik-adik tahu arti nama adik-adik di sini? Nah, kalau adik-adik tahu boleh kirim ke WA grup kelas masing-masing. Yang belum tahu adik-adik tanya kepada orang tua adik-adik, papa mama atau opa oma, atau adik-adik tinggal dengan siapa, untuk menanyakan arti namanya. Kemudian kirimlah ke grup kelas masing-masing. Nah, adik-adik, pagi hari ini Pak Yohanes mau ajak adik-adik bersama-sama membaca Alkitab. Yang pertama, Pak Yohanes mau ajak adik-adik membaca dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 34. Ya. Beginilah firman Tuhan. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Yesus dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Simeon seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh pimpinan Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Tuhan, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka. Nah, adik-adik, bagian yang pertama ini diceritakan bahwa ketika Yesus umur 8 hari, dia diberi nama Yesus. Yesus artinya adalah Tuhan adalah keselamatan. Jadi yang menyelamatkan manusia adalah Tuhan. Yesus artinya Tuhan adalah keselamatan. Lalu sesuai dengan adat istiadat, anak sulung dibawa ke Bait Allah untuk dipersembahkan. Nah, adik-adik, ketika sampai ke Bait Allah, Yesus bertemu dengan Simeon. Dikatakan orang yang saleh, orang yang benar, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu Simeon mengangkat anak itu atau mengangkat bayi Yesus. Lalu dia berkata, Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku sudah melihat keselamatan dari-Mu." Jadi, adik-adik, apa yang dipelajari di sini? Simeon dipenuhi oleh Roh Kudus.
maka dia melihat keselamatan dari Tuhan. Jadi adik-adik yang dipelajari bahwa hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang bisa melihat, yang bisa bertemu, yang bisa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya atau keselamatan yang dikirimkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, bagian yang kedua kita mau membaca Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 40. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 77 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Tuhan dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka, Maria, Yusuf, dan bayi Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia. Adik-adik, bagian yang kedua ini menceritakan tentang tokoh yang kedua, yaitu Hana. Dikatakan dia seorang nabiah atau nabi perempuan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan bayi Yesus, Maria dan Yusuf, dia mengucap syukur. Lalu dia menceritakan kepada orang-orang yang dia temui. Apa yang dipelajari? Ketika seorang percaya kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadinya, dia tidak akan tutup mulut, dia akan bercerita, bersyukur, menceritakan keselamatan yang dari Tuhan itu kepada orang lain. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bayi Yesus, artinya Tuhan adalah keselamatan itu, bertemu dengan Simeon dan Hana. Karena Roh Kudus mereka bisa percaya melihat keselamatan itu. Kata Simeon di ayat 30. Lalu Hana menceritakan sukacita yang dialaminya kepada orang-orang lain. Adik-adik, maukah adik-adik juga seperti Simeon dan Hana yang melihat, mata kita melihat, mata rohani kita melihat keselamatan yang dari Tuhan, Yesus juru selamat yang telah dikirimkan, yang kita peringati di Natal yang lalu, yang telah menyatakan diri kepada kita. Juga maukah kita menceritakan sukacita keselamatan dari Tuhan Yesus itu kepada orang lain? Biarlah adik-adik dan Pak Yohanes mengalami sukacita dan syukur seperti Simeon dan Hana. Adik-adik, ayat hafalan adik-adik bisa lihat dari Lukas pasal 2 ayat 30 dan 31. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Terpujilah Tuhan. Adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami belajar dari dua tokoh Simeon dan Hana. Simeon yang dengan mata rohani, karena pimpinan Roh Kudus menyatakan mataku telah melihat keselamatan dari Tuhan. Dan Hana yang bertemu dengan Yesus menceritakan kepada semua orang yang ditemui karena sukacita bertemu dengan juru selamat atau keselamatan yang dari Tuhan itu. Biar anak-anakmu dan hamba-Mu juga mencontoh, meneladani dan mengalami seperti apa yang dialami Simeon dan Hana. Terpujilah nama Bapa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan dapat adik-adik kumpulkan dalam amplop. Nanti kalau sudah bisa ke sekolah minggu, kita bisa mempersembahkannya. Atau adik-adik juga bisa melalui papa dan mama untuk mentransfernya ke rekening gereja GKI Gading Indah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk pekerjaan pelayanan-Mu di sini. Mohon hikmat-Mu untuk kakak-kakak yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu online ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan kami semua. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan, kami juga mau menyaksikan kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kami melalui sikap hidup kami, melalui perbuatan kami. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong supaya setiap kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu. Mereka yang sakit, Tuhan mau jamah dan menyembuhkan. Mereka yang kena dampak COVID-19 ini, Tuhan juga mau tolong, mau kuatkan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan yang terus memelihara hidup kami semua. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones do